Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa uladihi wa ashabihi wattabi'ina tabi'ihim lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua berbagai macam nikmat-Nya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa menjalankan kewajiban kita, yakni menjalankan kewajiban salat subuh berjamaah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan juga salam marilah sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini marilah sama-sama kita lanjutkan pelajaran tajwid kita di dalam surah Al-Mulk, lanjutan dari pada pertemuan sebelumnya, yakni sekarang ayat 10 sampai dengan ayat 12. Ayat 10 sampai dengan ayat 12. Silahkan dibuka Al-Qur'annya. Kita sama-sama belajar mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 12. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seperti biasa, saya akan bacakan terlebih dahulu, selanjutnya nanti para jamaah sekalian mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Jadi ada 3 ayat lagi seperti biasa. Mari sama-sama kita baca dari ayat pertama. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. 1, 2, 3.
lafaz atau kata pertama di situ ada waqalu, waqa panjang pendek panjang seperti biasa. Tabi'i. Di situ alif sebelumnya baris berharakat fathah. Insyaallah ya. Sudah mulai mengerti. Waqalu lu panjang namanya tabi'i lagi ya. Tabi'i lagi di situ ada waw mati. Huruf sebelumnya berharakat dhammah. Tabi'i hurufnya ada berapa? Ada tiga, yakni alif sebelumnya huruf berharakat fathah, waw mati sebelumnya berharakat dhammah, ya mati huruf sebelumnya berharakat kasrah. Jadi huruf mad ada tiga ya, alif, waw dan ya. Wa qalu law kunna law di situ ada mad layyin ya, mad layyin. Jadi apabila ada waw mati ataupun ada ya mati, huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dinamakan mad layyin ya, mad layyin ya bahasanya. Law kunna ya, nun tasydid dinamakan gunnah, betul ya. Apabila ada nun bertasydid atau mim bertasydid maka disebut gunnah ya. Jadi dibacanya wa qalu law kunna ya. Jadi ada penekanan ya. Sama-sama wa qalu law kunna. Jadi yang perlu diperhatikan di dalam mad tabi'i yakni betul-betul harus dua harakat, tidak boleh lebih. Ya, tergantung tempo bacaannya ya. Jadi dua harakatnya semana maka harus konsisten seperti itu. Wa qalu jangan terlalu panjang, jangan juga terlalu pendek. Wa qalu. Jadi jangan wa qalu dan jangan juga waqalu ya, itu terlalu panjang ya. Jadi harus diperhatikan dua harokat. Waqalu law kunna nasma'u, kunna mad tabi'i lagi ya. Waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu aw mad layyin karena ada waw mati, huruf sebelumnya berbaris fathah ya. Lanjut au na'qilu ma kunna, ma panjang mad tabi'i, kunna nun bertasydid disebut gunnah ya. Ada dua ya. Au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fi panjang ya. Dinamakan mad jaiz munfasil ya. Karena di situ ada bendera atau tanda alis ya. Di situ berjumpa dengan mad atau berjumpa dengan hamzah qotoh di lain kata ya, atau tandanya adalah di situ huruf alif ya, huruf alif dinamakan tetap hamzah, tapi di situ lambangnya adalah alif bukan hamzah ya. Membedakan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil biasanya di situ setelah bendera atau setelah alis itu hamzah atau alif. Apabila hamzah kecil saja maka itu biasanya mad wajib muttasil. Tapi apabila alif seperti ini fi a itu kan lambangnya itu di situ alif ya, maka di situ disebut mad jaiz munfasil. Namun lebih rincinya lagi ada huruf mad. Apa huruf madnya di situ? Ya mati.
Ya, ya. Huruf matnya ya berjumpa dengan hamzah koto di lain kata. Hamzah kotonya mana? Di situ a tuh, di situ a, as ya, a ya. Jadi panjangnya berapa? Bisa 2, bisa 4, bisa 6 ya, tergantung ya. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Sama-sama pakai yang 6. 1, 2, 3. Ya, jadi 2 boleh, 4 boleh, 6 juga boleh. Ashabi, ha panjang pendek, mad tabi'i. Lanjut. Bis-sa'ir. Di situ ada alif lam. Alif lam syamsiyah ya. Setelah alif lam hurufnya itu bertasydid. Ya. Apa huruf yang bertasydid? Sin ya. Karena sin merupakan bagian dari huruf alif lam syamsiyah ya. Air. Mad arid lis sukun. Biasa gampang mudahnya akhir-akhir ayat itu kalau ada mad biasanya, kalau enggak mad iwad, mad arid lis sukun. Mad tabi'i di akhir kalimat, atau ada huruf mad berjumpa dengan huruf yang matinya baru. Apa huruf matnya? Ya, mati. Huruf yang matinya baru ro ya. Di situ kan ro-nya tidak mati sebetulnya. Ada baris kasroh. Namun karena dia di akhir ayat dan diwaqafkan, maka dia mati. Seperti itu istilahnya. Nah, sama-sama baca lagi. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi mad jaiz dan mad arid li sukunna kita baca 6 harokat ya. 1, 2, 3. Baik, kita lanjut dulu. Fa'tarafu panjang mad tabi'i bidzambihim dzambi iqlab. Di situ masuk ke dalam hukum nun mati ya. Hukum nun mati terbagi menjadi 4. Yang pertama idhar, yang kedua yang ketiga idgham, yang terakhir adalah iqlab. Nah, di sini kita termasuk ke dalam kategori iqlab ya. Iqlab nun mati berjumpa dengan huruf ba. Iqlab ini hurufnya hanya satu, yakni huruf ba. Ya, apabila ada nun mati, apabila ada tanwin, fathah, kasroh maupun dhammah, maka dinamakan iqlab apabila berjumpa dengan huruf ba. Tandanya iqlab gimana? Biasanya di Al-Qur'an Indonesia itu di atas huruf ba-nya itu ada huruf mim kecil ya. Itu harus ditahan dibacanya. Tidak boleh langsung saja, harus ada penahanan di situnya. Bidzambihim, tidak boleh bidzambihim ya. Jadi harus ada penekanannya, harus ada penahanannya. Berapa harkat? 2 harkat penahanannya ya. Jadi dibacanya bukan bidzambihim, tapi huruf mimnya ada ya. Maknanya kan iqlab itu gantikan suara nun mati kepada suara mim. Ya, ganti makna iqlab itu ya. Namun ada juga yang membaca iqlab itu dengan jelas bidzambi. Namun ada juga yang tidak terlalu
nempel dua bibir. Dua bibirnya itu ada sela sebesar kertas. Apabila mulut kita dimasukin kertas, segitulah ada rongganya. Cara baca yang kedua ya. Bidzambi tidak nempel. Bidzam kan nempel. Bidzam tidak terlalu nempel. Dua-duanya betul. Apabila mendengar ada seseorang yang membaca iqlabnya tidak terlalu jelas mimnya, itu tidak boleh disalahkan karena memang ada riwayat yang menyampaikan bahwa bisa dibaca seperti itu. Kita sama-sama fa'tarafu bidzambihim. 1 2 3. Oke. Lanjut. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Di situ ada qalli, ada tanwin fathah. Di situ ada berjumpa dengan lam ya. Lafaz li asha ya, li ashabi ya. Ada tanwin fathah berjumpa dengan huruf lam. Ya, dinamakan idgham bila gunnah ya. Huruf idgham bila gunnah ada dua. Yang pertama lam, yang kedua ro ya. Idgham ada 6 hurufnya, ya, waw, mim, nun, lam, ro. Tapi idgham bila gunnah hurufnya hanya ada dua, yaitu lam dan juga ro. Tidak ditahan bacanya, tidak seperti bil gunnah, namanya juga bila gunnah. Tidak dengan dengung ya. Fasuhqal li ya, langsung ya, bukan fasuhqal li ya, bukan ya, bukan ada penahanan, bukan ada dengung ya, tapi langsung dia bila gunnah, tanpa gunnah, hanya dimasukkan saja suaranya. Fasuhqal li ashabis sa'ir. Mad arid lis sukun dan juga alif lam syamsiyah. Sama-sama fasuhqan li ashabis sa'ir. Baik, kita lanjut. Inna, namanya hukum gunnah, nun bertasydid ya. Jadi di mana-mana pun ya, kalau ada nun bertasydid harus diingat langsung, oh ini gunnah. Cara membacanya harus didengung, ada penahanan dulu ya. Jadi tidak membaca innalladzina, tapi innalladzina ya. Innalladzina, alladzi, alif lam syamsiyah, zimat tabi'i, yakhshaw mad layyin, waw mati, huruf sebelumnya berbaris fathah. Yakhshawna rabbahum bi mim mati bertemu dengan ba, namanya ikhfa safawi. Hukum mim mati ada 3. Yang pertama izhar safawi, yang kedua ikhfa safawi, yang ketiga idgham mimi atau idgham silain. Kemarin kita hanya bertemu dengan izhar safawi. Sekarang kita ketemu dengan ikhfa safawi. Jadi mim mati bertemu dengan ba ya, hurufnya hanya 1 yakni ba. Jadi kalau ada mim mati ketika lagi baca ayat-ayat lain berjumpa dengan huruf ba, maka dibacanya harus ditahan ya, disamarkan ya suara mimnya kepada huruf ba, namanya juga ikhfa, maknanya samar ya. Rabbahum bi, jadi enggak baca Rabbahum bil ya, tidak dilangsungkan ya.
Kalau dilangsungkan namanya izhar syafawi gitu kan. Nah, kita lanjut bil gha. Alif lam qamariyah. Ghai mad layin. Bil ghaibi. Coba sama-sama kita baca. Rabbahum bil ghaibi. 1 2 3. Bil ghaibi lahum maghfirah. Ya, humma. Nah, kita berjumpa lagi ya dengan hukum mim mati. Di sini mim mati bertemu dengan mim, idgham mimi atau idgham mutamassilain ya. Jadi kalau ada mim mati bertemu dengan mim namanya idgham mimi atau idgham mutamassilain. Di situ juga tanpa lahum mim mati di situ dibaca gunnah ya. Jadi harus ditahan. Lahum ma, tidak boleh lahum ma ya, langsung tidak boleh langsung ya, harus ada dengungnya. Rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ya, jadi harus yang menjadi hak setiap huruf atau yang menjadi hukum tajwid setiap huruf itu harus dilaksanakan, harus ditunaikan sehingga dalam membaca Al-Qur'annya itu bisa teratur ya, bisa teratur, didengarnya pun tidak janggal ya, seperti itu. Kalau yang harus ditahan harus dengungkan ya, yang panjangkan, yang pendekkan gitu ya. Jadi jangan terbalik. Ya, kita lanjut dulu. Lahum maghfiratun wa idgham bi gunnah. Kenapa? Karena ada tanwin apa di situ? Tanwin dhammah ya. Di huruf ta ya, ta marbutah. Maghfiratu wa. Di situ ada tanwin dhammah berdumpa dengan waw. Ada berapa huruf idgham bi gunnah? Ada 4. Apa saja? Ya, waw, mim dan nun ya. Yanmu ya, ya waw mim nun. Kalau ada tanwin ataupun ada nun mati berjumpa dengan huruf tadi, huruf waw, ya, huruf waw, huruf mim, huruf nun, dinamakan idgham bi gunnah, harus didengungkan ya. Maghfiratu wa ajru qalqalah karena dibacanya pantul, ada pantulan di situ. Apa huruf qalqalahnya? Jim, betul ya. Dinamakan qalqalah apa ini? Sugro. Qalqalah ada 3. Qalqalah sugro, qalqalah kubro, dan juga qalqalah akbar ya. Nah, kalau qalqalah sugro itu ada di tengah-tengah kata ajru ya. Huruf jimnya kan ada di tengah lafaz atau kata ajru ya. Ajrun ya. Jadi karena ada di tengah, dia dinamakan qalqalah sugro. Tapi kalau ada di akhir namanya qalqalah kubro. Bagaimana kalau ada di akhir dan ada tasydidnya? Qalqalah akbar ya. Jadi ada 3 qalqalah, ada tiga macam. Namun yang akbar ini memang jarang kita temui, tapi ada ya. Jarang kita temui tapi ada. Jadi kalau yang sugro ada di tengah kata, yang kubro ada di akhir kata, dan akbar itu di akhir kata dan juga bertasydid. Di sini ajru jimnya ada di tengah kata termasuk ke dalam qalqalah sugro ya. Wa ajruka ikhfa, ada tanwin dhammah
di kata di huruf ro ya. Ajruka. Ruka. Ya. Ya, ikhfa ya. Termasuk ke dalam ikhfa. Ikhfa kemarin terbagi menjadi 3. Ikhfa aqrab, ikhfa ausat, dan juga ikhfa ab'ad. Ini termasuk ke dalam ikhfa ab'ad ya. Jadi ikhfa ab'ad itu ada 2 hurufnya, kaf dan juga qaf. Kaf, qaf. Ikhfa ausat itu ikhfa aqrab itu 3, ta, to, dal. Jadi sisanya ausat. Yang dekat ada 3, ta, to, dal. Yang jauh ada 2, kaf, qaf. Yang tengah-tengah sisanya. Ya, sisanya daripada huruf ikhfa. Ya, jadi kenapa dibilang jauh? Karena makhrajnya dari suara nun itu jauh kepada makhraj suara huruf kaf. Di situ kan kaf ya. Ruka, ruka. Jadi jauh dari makhraj huruf nun atau suara nun ya. Kenapa dibilang ab'ad? Jauh. Jauh apanya? Jauh makhrajnya. Seperti itu ya. Wa ajruka ya. Coba sama-sama. Wa ajruka kabir. 1 2 3. Nah, jadi dia harus membaca ikhfa itu langsung ke hurufnya. Ini huruf kaf, berarti ancang-ancang atau siap-siap membaca huruf kaf. Bukan wa ajrun. Ya, kalau itu ke huruf qaf. Rung. Ya, tapi ini kaf. Ruka ya. Bukan rungka. Nah, kan beda ya. Itu lebih kepada huruf qaf ya. Jadi harus ke huruf ka. Dan huruf kaf ini termasuk ke dalam huruf istifal atau dia rahang, termasuk rahang tipis. Jadi harus melebar bibirnya. Ruka, ruka ya. Wa ajruka bir. Panjang pendek? Panjang. Namanya mad arid lis sukun. Ro di situ termasuk ke dalam ro apa? Tafkhim atau tarkik? Tarkik, betul ya. Karena sebelumnya huruf ya, dan juga huruf sebelumnya lagi hurufnya berharkat kasroh ya. Jadi harus tipis bacanya karena termasuk ke dalam tarkik. Ya, tipis. Kabir. Bukan kabir. Jelas ya bedanya ya. Jadi harus tipisin. Bagaimana dia harus tipis, bagaimana harus tebal ya. Biasanya kalau ro sebelumnya itu kasroh, itu dia mayoritas tarkik ya. Ro sukun ya. Jadi ada juga yang ro sebelumnya huruf berbaris kasroh, tapi dia bisa dibaca tarkik, bisa dibaca tafkhim, tapi pada lafaz tertentu. Tapi di sini kita pahaminya ro tarkik aja dulu ya. Mayoritas tapi ya mayoritas huruf ro apabila sebelumnya itu huruf berbaris kasroh maka bacanya tarkik ya. Kalau ro mati ya atau ro sukun. Nah, sama-sama coba sekali lagi. Wa ajruka kabir. Hati-hati ya, hati-hati. Masih karena mungkin biasa menyamaratakan. Kalau ro mati mau huruf sebelumnya berbaris kasroh, fathah ataupun doma, ya gitu-gitu aja. Nah, sekarang karena kita sudah mengetahui harus dibedakan yang tarkik seperti apa, yang tafkhim seperti apa ya. Jadi jangan semuanya sama ro mati.
ditebalkan atau disedangkan atau ditipiskan gitu ya. Jadi sekarang yang tipis dibaca tipis, tebal dibaca tebal. Kabir, sa'ir. Tadi itu kan tipis semua tuh dari ayat 10 sampai 12 ujungnya ya. Air, bir. Jadi bukan bir, bir. Nah, itu tebal. Itu namanya tafkhim, tapi harus tipis. Bir. Gimana caranya? Tetap senyum biasanya, tetap melebar, tetap tipis ya, rahangnya itu ya. Bibirnya tetap melebar, tidak monyong. Kalau monyong jadinya tebal. Kabir, ya, bir, nah, tapi tipis. Bir, bir ya. Ya, alhamdulillah sudah sampai ayat 12. Marilah sama-sama kita baca sampai dari awal sampai akhir. Sama-sama saya dulu baru para jemaah sekalian. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Ya, jadinya kalau kepanjangan bisa diwakafkan di tengah-tengah dengan catatan harus diulang dari diulang dari kata-kata sebelumnya apabila tidak ada tanda wakaf ya. Namun apabila ada tanda wakaf yang mengharuskan berhenti maka berhenti. Wakaf yang yang boleh berhenti, boleh lanjut berarti tinggal memilih. Ada yang sebaiknya berhenti, ada yang sebaiknya dilanjutkan ya. Jadi apabila di ayat tersebut tidak ada tanda wakaf, boleh berhenti namun diulang dari kata sebelumnya karena agar tidak merusak maknanya. Kalau yang tadi saya contohkan bacaannya itu tempo sedang menuju lambat ya. Sedang menuju lambat para jamaah apabila nafasnya terbatas maka bisa temponya dinaikkan. Temponya dinaikkan jadi tidak terlalu lama. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ya, jadi bisa dicepatkan namun tetap memberikan hak setiap hurufnya, menerapkan hukum tajwidnya gitu ya. Cepat harus diperhatikan juga. Kalau tadi kan saya contohkan innalladzina, nah itu tempo sedang menuju lambat ya, tapi bisa dicepatkan juga. Saya lambatkan agar jelas hukum tajwid yang ada di situ ya. Baik, mungkin cukup sekian. Marilah sama-sama kita sama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Tetap sabar dalam belajar. InsyaAllah hari demi hari ada peningkatan, ada perbaikan. Niatkan untuk belajar, InsyaAllah Allah balas dengan kebaikan. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.